Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bintoro Syed Mardiko akan melakukan praktikum yang ke-9, yakni tentang manipulasi data. Tujuan pembelajaran kali ini adalah memahami statement DNL, menyisipkan baris ke dalam tabel, merubah baris dalam tabel, menghapus baris dari tabel, dan mengontrol transaksi. DML atau Data Manipulation Language adalah suatu statement yang dijalankan pada saat kita memerlukan penambahan baris baru pada tabel, memodifikasi baris yang ada pada tabel, menghapus baris yang ada pada tabel. DML statement identik dengan operasi insert, modify, dan delete. Istilah transaksi mengandung pengertian kumpulan statement DML yang membentuk suatu fungsi tertentu. Menambahkan baris baru ke dalam tabel, insert. Menambahkan baris baru ke dalam tabel menggunakan perintah insert, yakni dengan format seperti ini, insert into tabel column, dan values diisi dengan value-value-nya. Contohnya dari percobaan yang pertama, di sini kita akan menyisipkan baris ke dalam tabel depth dengan cara insert into depth no di name log values 50 development dan Detroit. Seperti itu akan membentuk satu baris. Selanjutnya insert dan dengan nilai 0. Kolom yang tidak disebutkan perintah insert into secara otomatis diisi dengan nilai 0. Seperti contoh ini, kolom log akan berisi nilai 0. Insert into depth no di name dengan values 60 dan di name diisi dengan miss. Oke, yang selanjutnya, kalau tidak disebutkan kolom apa saja yang harus diisi, maka nilai pada values harus mencantumkan semua kolom yang ada pada tabel sesuai dengan urutannya. Jadi dengan insert into depth values 70, finance 0. Insert menggunakan fungsi dan nilai terformat. Suatu fungsi bisa digunakan sebagai suatu nilai dalam perintah insert. Percobaan selanjutnya ini yaitu menyertakan fungsi sysdate ke dalam tabel EMP. Perintahnya insert into EMP, emno, iname, job, mgr, hire date, sal, com, dan depno, dengan valuesnya diganti dengan 7196, iname-nya green, jobnya salesman, mgr-nya 7782, hire date sysdate, sal 2000, com diisi dengan 0, dan depno diisi dengan 10. Kita akan menunjukkan tabel seperti itu. Nilai yang dimasukkan dalam perintah insert bisa menggunakan nilai terformat. Contohnya menggunakan nilai data tanggal yang diformat pada perintah insert. Insert into EMP values 2296 dengan nama Arman, jobnya salesman 7782, mgr-nya, hire date-nya diisi dengan tanggal to date, Feb 397, month DDI, dan com 1300, dan depno setelah itu 10. Di sini kita tidak menggunakan seperti yang tadi, yaitu EMP, emno, iname, job, mgr, tetapi kita menggunakan EMP langsung. Di sini sama saja, secara otomatis akan masuk ke dalam EMP. Insert dengan variabel tersubstitusi. Pada perintah insert bisa dicantumkan variabel substitusi. Percobaan kelima berikut ini dicantumkan variabel substitusi dari suatu nilai kolom pada baris baru yang akan dimasukkan ke dalam tabel dengan perintah insert. Dengan contoh seperti ini, insert into depth no di log, values-nya, dan department ID dan department name dan location seperti ini. Nantinya akan keluar enter value-nya dari department ID, department name, dan for location-nya. Pembuatan script kustomisasi prompt. Untuk melakukan kustomisasi dengan menggunakan accept dan prompt,
Di sini sama seperti percobaan yang keempat dengan menambahkan kustomisasi prompt, yakni kita akan memanggil yang sudah kita create tadi dengan nama coba.sql dan kita panggil, kita jalankan, dan hasilnya akan seperti itu. Isi dari file coba6.sql, accept department ID prompt, dan itu diisi dengan silahkan masukkan nomor departemen, accept department name prompt, silahkan masukkan nama departemen, accept location prompts, silahkan masukkan lokasi departemen dengan perintah insert into tab body name, values, dan tab department ID, dan department name dan location. Mengcopy baris dari tabel lain. Perintah insert juga bisa digunakan untuk mengcopy baris data yang berasal dari tabel lain. Berikut ini akan ditambahkan baris baru ke dalam tabel manager yang berasal dari tabel pegawai yang pekerjaannya sama dengan manager. Insert into manager ID, name, salary, hire date, select IMNO ini misal hire date from EMP, where job manager, jobnya sama dengan manager. Oke, lanjut perubahan data dalam tabel atau kita sebutnya sebagai update. Di sini untuk modifikasi baris data yang ada pada tabel digunakan perintah update. Sintak dari perintah update yaitu dengan tabel, update tabel, set column sama dengan value column seperti itu, where condition. Di percobaan ketujuh ini dengan mengubah kolom nomor departemen menjadi 20 untuk pegawai yang memiliki nomor departemen 7782. SQL-nya update emp set devno sama dengan 20, where devno sama dengan 7782. Semua baris pada tabel akan dimodifikasi jika klausa where tidak disertakan. Update emp set devno sama dengan 20, itu akan tabel akan dimodifikasi karena tidak memiliki where. Maka bukan hanya satu baris yang akan diupdate, tapi 16 baris yang akan diupdate. Seperti hasilnya akan jika diperiksa akan seperti itu. Jadi Alan devno-nya 20, Ward 20, Jones 20, Martin 20, Blake 20, Clark 20, Scott 20, dan seterusnya. Update dengan multiple column subquery. Perintah update bisa menggunakan multiple column subquery. Percobaan ke-8 ini, ubah nilai dari kolom pekerjaan dan nomor departemen dari pegawai dengan nomor pegawai 7698 sehingga nilai sama dengan jenis pekerjaan dan nomor departemen yang dimiliki oleh pegawai bernomor 7499. SQL-nya seperti ini, update emp set job dalam kurung job, devno sama dengan select job devno from emp where emno sama dengan 7499, where emno sama 7698 akan mengupdate satu baris. Selanjutnya untuk mengupdate berdasarkan tabel lain. Update berdasarkan tabel lain artinya merubah pada sebuah tabel di mana kondisi perubahannya ditentukan berdasarkan nilai yang ada terdapat pada tabel lain. Di sini percobaannya ubah nomor departemen yang dimiliki oleh pegawai dengan pekerjaan yang sama dengan pegawai bernomor 7788. Data nomor departemen tersebut harus diubah menjadi data yang sama dengan nomor departemen yang dimiliki oleh pegawai dengan nomor 7788. Di sini kita masuk ke SQL-nya dengan update emp set devno
select Depno from EMP where EMP no sama dengan 7788 dan where job sama dengan select job where EMP from EMP where M no sama dengan 7788. Di sini kita bisa merubah dari data departemen, nomor departemennya yang dimiliki dengan pegawai pekerjaan yang sama dengan pegawai dengan nomor 7788. Data nomor departemen tersebut harus diubah menjadi data yang sama. Jadi dengan syntax seperti ini akan berubah dengan data yang sama dengan nomor departemen yang dimiliki oleh pegawai yang bernomor 7788. Kesalahan dari update di sini salah satu kesalahan pada perintah update. Misal jika kita berusaha untuk mengubah data sedangkan data tersebut terkait pada integrity constraint merupakan satu key. Ya, di sini contohnya ubah data pegawai dengan nomor departemen 10 menjadi data dengan nomor departemen 55. SQL update DMP set depno 5 sama dengan 55 buat depno sama dengan 10 update EMP itu akan mengalami error karena constraint-nya integrity constraint-nya violated ya, parent key-nya tidak ditemukan. Terjadi kesalahan dikarenakan nomor departemen yang 55 tidak terdapat dalam tabel pegawai. Query ini baru bisa dijalankan tanpa ada kesalahan jika update EMP di set dulu depno 20 where depno sama dengan 10. Baik menghapus baris dari tabel atau kita delete. Baris data yang ada pada tabel dapat dihapus dengan menggunakan perintah delete. Di sini percobaan yang ke-11 menghapus data pegawai yang mempunyai nama departemen sama dengan development. Di sini kita delete from dep where the name sama dengan development. Hapus data semua pegawai yang tanggal mulai bekerja setelah tanggal 1 Januari 97 delete from EMP where high date itu lebih besar dari to date 01/01/97 DD MMBY. Di sini akan mendelete baris. Jika klausa berarti diadakan, maka semua baris yang ada pada tabel pegawai akan dihapus. Delete from EMP seperti itu. Jadi akan menghapus semuanya. Delete berdasarkan tabel lain. Subquery dapat digunakan dalam statement delete untuk menghapus baris pada suatu tabel berdasarkan data yang ada pada tabel lain. Percobaan yang ke-14 menghapus data pada tabel pegawai untuk pegawai yang bekerja dengan departemen sales. Di sini SQL-nya adalah delete from EMP where depno sama dengan select depno from dep where the name sama dengan sales ya. Seperti itu akan menghapus 6 baris. Kesalahan pada delete jika baris data yang dihapus pada tabel berkaitan dengan integrity constraint maka akan terjadi kesalahan. Misal akan dihapus pada tabel departemen yang memiliki nomor departemen 10 jika nomor departemen 10 ini mempunyai data yang berkaitan dengan data yang ada di tabel pegawai. Maksudnya ada pegawai yang bekerja di departemen 10, maka akan muncul pesan kesalahan seperti pada query ini delete from dep where depno sama dengan 10. Ya di sini ada terjadi kesalahan
Setelah itu kita lanjut ke transaksi database. Jika DML berkaitan dengan manipulasi data pada tabel, maka DDL (Data Definition Language) berkaitan dengan pendefinisian tabel, sedangkan DCL (Data Control Language) berkaitan dengan kontrol transaksi. DDL dan DCL secara otomatis akan dikomit, dilakukan perubahan secara permanen pada akhir transaksi. Statement commit dan rollback ada dua. Statement DCL yang penting yaitu commit dan rollback. Selain dari itu ada save point. Perintah commit menandai perubahan secara permanen pada data, sedangkan rollback itu mengembalikan keadaan sesuai dengan titik keadaan yang ditandai dengan save point. Atau jika rollback tidak diberi parameter, maka keadaan akan dikembalikan pada titik perubahan yang paling terakhir. Pemrosesan transaksi secara implisit. Transaksi akan diproses secara implisit atau dilakukan operasi commit secara otomatis untuk keadaan berikut ini, yaitu setelah statement DDL diberikan, setelah statement DCL diberikan, atau proses exit secara normal dari S13. Sedangkan rollback secara otomatis akan dijalankan jika terjadi kondisi yang abnormal atau terjadi sistem failure. Baik, lanjut kita akan melakukan latihan soal yang pertama buat tabel My Employee yang mempunyai struktur sebagai berikut. Name dan type, ID, last name, first name, user ID, dan salary. Ya, kita create tabel My Employee 1. Kita beri nama My Employee 1 dengan ID numbernya 4. First name varchar, last name varchar, user ID, salary numbernya 9,2. Maka kita execute akan meng-create tabel My Employee 1 seperti ini. Ya, di sini kita akan menampilkan My Employee 1. Dari CMD ini kita mendapati My Employee 1. Jadi kita sudah meng-create satu tabel yaitu dengan My Employee 1. Ya, dan berisi My Employee 1 berisi seperti ini. Baik, selanjutnya yang kedua, tambahkan baris berikut ke dalam tabel My Employee sehingga ditampilkan akan tanpa listing seperti ini. ID, last name, first name, user ID, dan salary. Ya, kita insert into My Employee dengan My Employee 1 dengan value 1 yaitu Petal, dengan first name-nya Ralph, user ID-nya R Petal, dan salary-nya 795. Di sini kita akan lakukan berulang kali sampai mendapati 5 kali. Yang kedua yaitu Betty. Setelah itu ada ada Dance, terus ada Betty. Di sini kita beri nama B Dance dan salary-nya 860. Kita execute. Sudah satu tercreate.
Untuk yang ketiga ada Biri. Dengan first name-nya ada Ben, user ID-nya BBRI, dengan salary-nya 1100. Kita execute, sudah tercreate. Keempat ada Newman, setelah itu chat, Newman, user ID-nya, dan salary-nya kita beri 750. Di-execute. Yang nomor 5 ada Rosburn dengan first name Audrey, user ID-nya Arab Bur, dengan salary 1550. Kita create. Ya, sekarang kita melihat apakah sudah tercreate atau belum. Namanya masih belum. Ya, di sini kita sudah mendapati first name, last name, user ID, dan salary-nya sudah tercreate. Baik, yang selanjutnya buat penambahan baris data ke tabel menjadi permanen dengan menggunakan perintah commit. Sebelum di commit, untuk membuktikan bahwa penambahan data belum permanen, buka SQL Plus tanpa menutup SQL Plus yang masih dibuka. Kemudian dari SQL Plus yang baru beri perintah select bintang from ya, maka akan terlihat bahwa tabel masih kosong seperti tadi. Karena itu belum di commit. Tabel baru berisi jika perintah commit sudah diberikan atau kita keluar secara normal dari SQL Plus tempat data ditambahkan. Seperti ini. Masih belum bisa di-create. Masih belum bisa diketahui karena masih belum di commit. Setelah itu yang selanjutnya ubah nama akhir dari pegawai yang bernomor 3 menjadi director. Sebelumnya kita commit dulu ya, karena sudah di commit. Kita lihat tabelnya, maka tampil seperti ini karena sudah di commit tadi ya. Baik, mari kita lanjutkan ke nomor 4 yang tadi, ubah nama akhir dari pegawai bernomor 3 menjadi direct seller. Seperti ini ya. Di sini update my employee 1, set last name dengan direct seller, dimana ID-nya sama dengan 3. Kita execute, jadi hasilnya akan 2 row updated seperti ini.
Yang nomor 5, ubah gaji menjadi 1000 untuk pegawai bernomor untuk semua pegawai yang gajinya kurang dari 900. Di sini update my employee 1, set salary-nya 1000, where salary-nya kurang dari 900. Kita sedikitnya seperti ini. Periksa perubahan dibuat pada soal nomor 4 dan nomor 5. Ya, kita select bintang from my employee. Di sini yang tadi sudah gajinya yang kurang dari 900 dirubah menjadi 1000. Jadi seperti ini, tidak ada gaji yang kurang dari 1000. Yang ketujuh, delete pegawai dengan nama Betty Dance. Kemudian periksa hasilnya. Ya, di sini kita delete from my employee 1, where last name sama dengan Dance dan first name-nya sama dengan Betty. Ya, kita delete from my employee 1, where last name sama dengan Dance dan first name-nya sama dengan Betty. Kita execute dan kita lihat hasilnya dengan perintah select bintang from my employee 1. Kita lihat, maka Betty tidak ada. Baik, kita akan ulangi lagi. Yang nomor 7, delete pegawai dengan nama Betty Dance, kemudian dan periksa hasil. Ya, simpan semua perubahan di ML dengan perintah commit. Kita commit complete. Beri tanda save point di sini. Beri tanda save point di sini. Ini hasilnya akan seperti ini. Hasilnya kita taruh di sini dengan save point. Selanjutnya setelah itu hapus semua data dalam tabel my employee. Delete from my employee. Maka my employee akan dihapus. Seperti ini. Periksa hasilnya dengan melis isi tabel. Kita menggunakan select bintang from my employee. Di sini my employee tidak ada. Seperti ini. Batalkan penghapusan dengan memberikan perintah rollback. Ya, kita rollback. Periksa hasilnya dengan melisnya. Hasilnya seperti ini. Kita coba lihat di sini. Nah, seperti ini. Jadi ya, hanya akan meninggalkan 4 first name karena tadi sudah dihapus. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.